Para kekasih, apakah maksudnya bahagia? Saudara, mari kita akan membuka dua buah ayat dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 2 dan ayat yang keempat. Mari kita akan baca. 1, 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Saudara, supaya kamu boleh mendapat kodrat ilahi. Katakan, puji Tuhan, saya boleh mendapat kodrat ilahi. Saudara, itu tidak mungkin ya, seorang manusia berdosa, bagaimana bisa connect dengan Tuhan dan dapat kuasanya, aliran berkatnya dari Tuhan, itu kan tidak mungkin. Ya saudara, tetapi kata mendapat kodrat ilahi artinya saya dan saudara ini sudah dilayakkan, sudah disucikan. Sehingga kita boleh menerima dari Tuhan. Ya, satu contoh, kalau rumah kita tidak langganan internet, ya saudara, kita tidak bisa. Ya, maka itu kita harus dari perusahaan internet, ya, dari provider datang meninjau rumah kita dan dia mulai membuat rencana, atau mungkin kalau rumahnya itu rumit atau banyak titik yang harus dipasang, maka dia menggambar blueprintnya lebih dulu sehingga tahu di mana jaringannya bagaimana. Ya saudara, disimpan beberapa untuk di kantor dia, satu untuk kita. Saudara, setelah dia pasang, nah baru rumah kita bisa dapat jaringan, ya, dapat transmisi dari internet. Nah, ini satu contoh bagaimana kita bisa bahagia, yaitu kalau kita tidak mendapat kodrat ilahi. Kita ini kodratnya duniawi, kodrat dosa. Saudara, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Roma pasal 3 mengatakan, dan tidak ada kemuliaan Allah lagi, sudah hilang kemuliaan Allah. Saudara, apa yang saya harap dari pribadi saya, dari sejarah hidup saya tidak bisa mengharap yang baik. Saya kodratnya fana, kodratnya dosa, kodratnya duniawi. Dan kalau tidak dijaga, tidak diselamatkan dengan kodrat ilahi, kodrat saya adalah neraka. Saudara, itu sudah jelas. Itu sebab ayat ini memberitahu kepada kita, ya saudara, bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Wow, janji apa ini? Janji-janji yang sangat besar, ya saudara, dan berharga, ya saudara, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kalau tidak ada janji-janji yang besar, tidak ada permanent reality, ya, janji realita yang permanen, saya nggak bisa masuk pada kodrat ilahi untuk menerima segala anugerah yang besar dalam hidup saya. Jadi impian saya, doa saya, supaya saya memiliki sejarah hidup yang ajaib sebelum saya mati, itu tidak mungkin terpenuhi pada pribadi saya. Kenapa? Karena pribadi saya tidak cocok, tidak adaptif dengan apa? Dengan ilahinya Allah. Saudara, tidak cocok. Contoh yang lebih mudah, saudara, tegangan listrik itu kabel-kabel yang besar, saudara, dengan diameter 7,5 cm ada melintang di atas rumah kita, atas sawah-sawah. Ya, sekarang sudah tidak ada, ya. Nah, tapi dulu ketika kita masih ingat, itu ada di luar-luar kota juga. Besar. Rumah di bawah padam, nggak ada listrik. Saudara, saudara mungkin marah pada pemerintah. Saya dilewati oleh kabel jaringan tegangan tinggi ini. Tetapi rumah saya tidak ada listrik. Mau masak nasi tidak bisa, pakai AC tidak bisa, ya kompor tidak bisa, dan listrik, lampu tidak ada. Saudara, maka apa yang kita marahin, apa yang kita nggak terima, itu
tidak masuk akal, ya. Karena memang kita tidak abonemen, kita tidak minta supaya kita menerima listrik. Saudara, mungkin di atas kita kabel yang besar, saudara, 53.000 volt. Itu tegangan jaringan tinggi, ya saudara, jaringan di atas. Tetapi kita tidak bisa, dan orang PLN meninjau rumah saudara dan berkata, maaf ibu, kita tidak bisa pasang. Loh, itu listriknya di atas saya itu gede banget. Iya, tetapi tidak ada jaringannya untuk masuk ke rumah ibu. Itu harus melewati beberapa step down dari 53.000 volt menjadi 22.000 volt, kemudian menjadi 1.750 volt, dan kemudian baru masuk ke gardu-gardu yang dekat dengan rumah kita. Umpamanya yang ada di tiang-tiang listrik itu kita pikir itu kok termos dipasang di sana ya. Ya, itu rice cooker dipasang di sana. Nah, itu dikecilin lagi. Dari sekian ribu volt menjadi 220 volt masuk ke rumah saudara. Saudara bayar barangkali 50.000 atau 300.000 masuk rumah saudara. Baru bisa. Enggak peduli di atas rumah saudara yang tegangan ekstra tinggi. Ya saudara, tegangan ekstra tinggi. Tetapi tidak bisa masuk dalam rumah saya. Tidak bisa masuk dalam rumah saudara. Karena nggak ada jaringannya. Nah, kita seringkali marah. Nggak tahu marah sama siapa. Mungkin sama Tuhan juga. Tuhan, kuasamu yang kau janji dahsyat. Tapi kenapa keadaan hidup hamba begini? Melaratlah, sakit tidak sembuhlah. Susahlah hidup saya. Saudara, jawabannya ini tadi. Karena saudara tidak mempunyai janji-janji yang besar dan berharga. Sehingga tidak bisa saudara menerimanya. Itu tidak bisa dirubah. Ya saudara, walaupun itu tegangan luar biasa. Kuasanya, kekuatannya dahsyat. Tetapi tidak bisa masuk ke rumah saya. Saudara, karena saya tidak ada jaringannya. Ya saudara, nah, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, ini pelajaran penting sekali. Saudara, kita mengenal tentang namanya bahagia. Tidak seorang pun hidup tidak kepengen bahagia. Dari sejak kecil kita ingin kita bahagia, orang tua kita, papi mami, ayah ibu kita bahagia. Lantas kita bahagia. Ya saudara, bahagia itu konsep yang paling primitif. Bahagia adalah konsep yang paling kuno. Dari umat manusia, segala etnis, bahasa, dan ras di dunia ini. Semua ingin, tidak ada yang tidak. Saudara, kalau saudara ke kebun binatang, maka yang paling banyak dilihat adalah orang utan. Ya, kalau saudara melihat dari kejauhan, maka orang utan ini, saudara, mereka itu mempunyai juga rasa bahagia. Nah, ini herannya, salah satu binatang mamalia yang mempunyai intelektualitas yang bagus dan yang bisa tahu dia bahagia apa tidak. Saudara melihat ya, ada suami orang utan, ada istri orang utan menggendong anaknya dan mereka itu bermesraan. Ya, saudara, ini jarang didapat pada jenis hewan yang lain. Saudara, bahkan saya bilang orang utan pun dia tahu apa artinya bahagia. Saudara, ini satu tanda bahwa semua makhluk hidup mereka sangat mendambakan hati yang senang, hati yang damai, hati yang bahagia. Amin. Nah, semua katakan apalagi saya. Tetapi saya menerima karunia yang dahsyat. Karena saya sudah belajar permanent reality, janji yang permanen dan besar. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Ya saudara, itu sebab saya perlu memberikan introduksi, pendahuluan dari dua ayat dari 2 Petrus 1 ayat 2 dan 4 ini. Saudara, dalam ayat yang kedua, intisarinya adalah kasih karunia dan damai sejahtera yang dilimpahkan atas kita oleh karena kita mengenal
Tuhan Yesus. Ya, jadi kuncinya untuk dapat kasih karunia, untuk bisa dapat kasih karunia damai sejahtera di atas hidup kita, seumur hidup kita, kita nggak boleh tidak mengenal atau tidak boleh kurang mengenal. Kita harus sangat mengenal. Bukan mengenal apa? Tuhan Yesus. Saudara. Nah, inilah yang menjadi kunci saudara bisa damai sejahtera, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Saudara. Dan tidak ada yang bisa mengganggu saudara. Ingat, kenapa? Karena Yesus yang kita kenal dan kita ingin mencari Dia, pengenalan yang lebih baik dan lebih intim dengan Dia akan menjaga kita untuk selalu menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Akan selalu. Katakan akan selalu. Ketika saya tidak punya uang, ketika ada kesakitan di dalam rumah, kegagalan dalam usaha, serangan musuh, tetap selalu kasih karunia, damai sejahtera ada pada saya. Amin. Ya. Jadi saudara, kita tidak ada usaha. Kita cuma nerima. Kita tidak ada usaha, kita cuma terima. Saudara, selama saya mengenal Tuhan, selama saudara mengenal Dia lebih baik dan lebih akrab, maka kita tidak ada usaha apapun. Kita cuma selalu menerima. Katakan selalu menerima. Usaha saya mengenal Yesus lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas. Amin. Ya, para kekasih, ini ayat 2. Saudara, nah di dalam New English Translation dikatakan, as you grow in the rich knowledge of Jesus the Lord. As you grow, kalau kita bertumbuh, dalam bahasa Indonesia tadi katakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, di sini tidak dijelaskan kata as you grow, makanya saya tulis dengan huruf lain karena ini dalam terjemahan Indonesia tidak ada ya. As you grow berarti selama kamu bertumbuh, ya. Bertumbuh di mana? In the rich knowledge of Jesus the Lord. Bertumbuh apa? Di dalam pengenalan yang kaya, rich knowledge. Kaya akan pengenalan akan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu bukan sekedar, oh ya saya kenal Tuhan Yesus. Saudara, mujizat bisa terjadi. Benar. Ya, saudara, beberapa 15-20 tahun atau 20-an tahun lebih yang lalu, saudara, saya melihat banyak orang yang baru mendengar nama Yesus satu kali. Di lapangan itu, di stadion atau di alun-alun di mana saya berkhotbah dan sebelumnya saya menerjemahkan dari seorang penginjil dari Amerika, ya, yaitu Hotsma, dan mujizat terjadi. Mereka itu belum pernah ke gereja, bukan orang Kristen, baru sekali ini mereka ingin disembuhkan dan disuruh menyebut nama Yesus berulang kali, mengangkat tangannya yang lumpuh sembuh, ya. Menyebut nama Yesus dengan melompat-lompat, lumpuh langsung berdiri dan mereka bisa berjalan, mereka bisa berlari. Baru sekali menyebut nama Yesus. Saudara, di sini kita tahu bahwa orang yang baru saja mengenal Yesus, belum ke gereja, apalagi dibaptis, makan perjamuan kudus, tidak ada. Belum. Tapi begitu mereka mengenal Yesus, sudah didatangi kuasa mujizat. Amin. Sudah. Semua katakan, apalagi bila saya mengenal Yesus. Bukan sekedar menyebut namanya. Kuasa Tuhan luar biasa. Seharusnya masuk pada saya. Amin. Ya. Kenapa saudara? Karena nama ini penuh dengan kuasa. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Yang memberikan kuasa, mujizat, kesembuhan, pertolongan,
dan tidak ada yang mustahil di depan nama Yesus. Amin. Itu sebab saya tadi membandingkan, kalau mereka yang belum mengenal Yesus dan mereka yang percaya pada hal yang lain, dan kita yang sudah mengenal Yesus sekian lama, tapi kita kurang mengenal, kita tidak mempunyai rich knowledge of Jesus the Lord, tetapi kita hanya mempunyai poor knowledge, pengenalan akan Tuhan yang miskin, yang dangkal. Saudara, maka itu tidak terjadi sama kita. Itu sebab kalimat ini, kasih karunia dan damai sejahtera dilimpahkan atas kita oleh karena kita, as you grow, kita bertumbuh di dalam rich knowledge, di dalam pengenalan yang kaya akan Yesus Tuhan kita. Yang mau beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Maka itu anak-anak Tuhan, saya masuk lebih dalam dengan satu subtema yang beda, yaitu bagaimana kita bisa hidup happy bersama dengan Yesus. Ya, dan ini adalah penting. Kalau kita ini hanya mengenal nama Yesus, dangkal, miskin, pengenalan kita miskin, tidak ada rich knowledge kepada Tuhan Yesus, kita akan jemu. Saudara akan bosan, saudara akan jemu dan saudara berkata, aku mau cari variasi yang lain, aku mau cari intermezzo yang lain, aku mau cari entertain yang lain. Saudara, kenapa? Karena jemu. Kenapa jemu? Karena kita poor knowledge, kita miskin pengetahuan akan Allah, akan Yesus. Itu sebab anak-anak Tuhan, tolong, kalau saudara ingin menerusi perjalanan hidup saudara dan keluarga saudara, anak keturunan saudara, semuanya diberkati oleh Tuhan, engkau tidak punya cara yang lain kecuali engkau dan saya harus memiliki rich knowledge. Katakan rich knowledge, pengenalan yang kaya akan Yesus Tuhan saya. Beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, dalam ayat yang keempat, bahagia, ya definisi bahagia adalah menerima janji-janji Allah yang amat besar. Menerima janji-janji Allah yang amat besar. Ya, sampai 5 bagian, 5 seri, saya menyampaikan mengenai soal permanent reality. Ya, PR, permanent reality, itu sampai 5. Untuk apa? Supaya kita ini sudah punya pikiran dalam hidup kita. Aku sudah dijamin bahwa perjanjian Tuhan akan menjadi realita yang permanen. Katakan realita yang permanen. Saudara. Dan itu gratis buat saudara, itu gratis buat saya. Diberikan oleh Tuhan. Saudara, apa sih dalam dunia yang gratis? Kalau ada sesuatu hal yang istimewa, yang bagus, yang mewah, yang modern, yang canggih, dan di dalam penjelasan atau iklan tersebut diberikan penjelasan, ini gratis. Saudara, saya anjurkan gak usah diklik, gak usah cari tahu. Itu adalah sampah. Gak usah kepengen cari tahu. Waduh, masa ya ini barang begini mahal, begini berguna untuk kesehatan, makanan ini begitu berkhasiat, kok gratis? Karena saudara akan masuk dalam penipuan. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Yang gratis itu yang sampah-sampah. Saya kasih tahu. Itu sebab anak-anak Tuhan jangan tergiur dengan semua daya tarik duniawi. Karena engkau akan terjebak di dalamnya. Lebih baik, katakan lebih baik, tangan saudara. Lebih baik saya memegang janji Tuhan. Realita yang permanen, yang dijanjikan seumur hidup dalam nama Yesus. Dan saya mau menambahinya dengan rich knowledge, pengetahuan yang kaya, supaya saya hidup bahagia seluruh keturunan.
dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Lebih keras, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi para kekasih, kalau kita meneliti dan kita memahami firman, semua yang baik dari Tuhan justru gratis. Justru gratis. Semua yang baik, saudara justru dapatnya gratis. Apa sebab? Karena kita tidak bisa membayarnya. Karena kita tidak kuat membayarnya. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan ya. Pada definisi yang kedua, yaitu bahagia menurut 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Bahagia adalah menerima janji-janji Allah yang amat besar dan indah. Katakan janji-janji Allah yang amat besar dan indah. Sehingga saya mendapat kodrat ilahi. Wow. Ya, pada ayat yang keempat ini, bahagia berarti mendapatkan janji-janji yang sangat besar dan mendapat kodrat ilahi. Wow, ya hebat sekali. Ya, membaca ini mata saya terbelalak. Terima janji-janji Allah yang amat besar sehingga dapat kodrat ilahi. Setelah luput hukumannya sudah dibuang. Sekarang kita mencari dia dengan rich knowledge, dengan kekayaan pengetahuan akan firman. Saudara, bahwa saudara mencari dia itu tidak sia-sia. Orang setia tidak sia-sia. Amin. Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan tidak sia-sia. Apa sih yang membuat engkau menjadi kecil hati? Sehingga engkau membuang dirimu di dalam duniawi. Sehingga engkau terpengaruh dengan darahnya dunia ini. Darahnya dosa. Apa yang bisa? Kenapa engkau bisa demikian? Bisa karena engkau miskin pengetahuan. Orang Kristen yang poor knowledge of God, and he or she doesn't know anything the deeper, the higher, and the broader of all the amazing grace of God, then he or she will come into the judgment of God setelah they walking and they are experiencing all the worldliness, keduniawian in their life. And that's why God make a very dangerous and a very fatal decision for these persons. Hell, neraka. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, ini janji terlalu besar, gak bisa kita bayar, gak bisa kita balas kebaikannya Tuhan dengan janji ini. Kenapa kita tidak mau total? Kenapa kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan? Coba, ya, seringkali kita gak mau dikasih tahu. Sampai Tuhan selentik kita. Sampai Tuhan pukul kita. Karena kita tidak bisa dikasih tahu dengan suara yang halus. Itu sebab kita harus menyadari hidup ini tidak lama lagi. Ada yang mau hidup sampai umur 100? Tolong angkat tangan. Ya. Saya yakin kita tidak kepingin. Ya saudara, Tuhan cepat datang. Itu sebab saudara harus, saya harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kita boleh menerima bahagia yang seperti ini. Saudara, ada orang mau main-main dengan keluarga saudara, habis dia sama Tuhan. Anakku ini aku proteksi, jangan kau ganggu. Saudara, itu sebab saudara harus yakin. Ya, nomor 1 ayat 2 adalah as you grow in the rich knowledge of Jesus the Lord. Selama kau bertumbuh. Kalau engkau mandek, ya udah selesai. Sampai di situ memang nasibmu. Tetapi kalau engkau terus bertumbuh, aku akan memberi terus. Ya, saudara, itu sebab saudara mesti tahu. Kalau saya dan saudara dalam keadaan yang lemah saat ini dan kita pikirannya, cita-citanya, impiannya
adalah sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi saudara tidak punya fondamennya. Saudara tidak mempunyai rich knowledge. Saudara tidak mempunyai satu pengenalan yang sungguh kepada Tuhan. Hidup saudara terlalu terbagi. Terbagi ini, terbagi itu, terbagi sana, terbagi sana. Begitu banyak bagian dalam hidup saudara. Engkau tidak bisa konsentrasi sama Tuhan. Saudara, bagaimana Tuhan akan membela kau ketika engkau harus menghadapi sesuatu yang berat dalam hidupmu. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. As you grow in the rich knowledge of Jesus the Lord. Itu berarti kita dituntut oleh Tuhan. Ayo anakku bertumbuh di dalam rohani. Bertumbuh di dalam rohani. Para kekasih, perhatikan. Dalam terjemahan New English Translation untuk ayat yang keempat. After escaping the worldly corruption. Setelah melarikan diri. Setelah lari. After escaping. Setelah lari. Ya saudara, dari mana? Dari worldly corruption. Korupsi dunia. Kata korupsi itu artinya sesungguhnya adalah kerusakan. Corruption. Jadi bukan korupsi makan uangnya orang atau makan uangnya negara atau makan uangnya perusahaan. Tapi mestinya asli daripada kata corruption, to corrupt adalah hancur. Ya. Busuk. Itu sebab Yesus berfirman, segala sesuatu di dalam dunia akan membusuk. Dunia akan membusuk. Ya. The world is under corruption. Itu bukan artinya dunia sedang banyak korupsi. Tetapi pembusukan. Jadi kata korupsi itu sebetulnya akar katanya adalah pembusukan. Ya, makanya di dalam undang-undang anti korupsi yang sekitar 8 tahun yang lalu disahkan oleh parlemen kita, DPR kita, itu disebutkan bahwa korupsi adalah satu bagian pidana yang istimewa. Karena dia itu membusukkan rakyat dan membusukkan si koruptor. Kenapa? Karena kata corruption atau to corrupt itu artinya membusuk. Tapi kita biasanya sehari-hari, oh dia lagi korupsi atau dia kena korupsi dan lain sebagainya. Atau hidupnya penuh dengan korupsi. Dalam soal mencuri uang. Tapi sebetulnya kata korupsi adalah pembusukan. Worldly corruption, pembusukan dunia. Kalau kamu escape yourself, kamu melarikan diri keluar dari pembusukan dunia ini, then you are safe, and not only safe, God will provide and God will taking care of you. Saudara. Jadi di sini kita jelas bahwa Tuhan itu bukan menyuruh saja. Timothy, kamu keluar dari lingkungan hidup yang tidak baik, yang berdosa. Tinggalkan teman-temanmu yang tidak baik. Bukan cuma begitu saja. Tapi dia berkata, Timothy, kalau kamu keluar dari semua lingkup hidup yang kotor dan tidak baik dan duniawi, dan kamu datang kepadaku, aku akan menerima kamu, Timothy. Aku akan menjadi bapakmu, Timothy. Para kekasih, sebab kenapa orang tidak bisa hidup happy? Karena ada banyak faktor evil desire. Keinginan setan. Keinginan dosa. Dan sudah terjadi worldly corruption. Pembusukan dunia di dalam hidup dia. Sehingga tidak mungkin orang yang keduniawian itu bisa happy, itu tidak mungkin. Saudara. Bukan saya yang bilang demikian, tapi firman yang bilang. Dan saya hanya menyaksikan bukti-buktinya saja. Saudara, bahwa orang yang keduniawian tidak bisa happy. Amin. Ya, itu sebab kita harus jaga. Untuk apa? Ya, untuk rich knowledge dengan Tuhan. Untuk escaping, melarikan diri kepada Tuhan. Cepat rangkul Tuhan, peluk Dia. Lepaskan dirimu dari semua evil desire dari iblis. Saudara, hanya ini yang bisa Allah lakukan pada semua orang yang ingin sungguh-sungguh bahagia dalam hidupnya. Nanti katakan berikutnya, tangan saudara, berikutnya barulah
berkat jasmani, keuangan, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, kemuliaan ditambahkan kepada saya dalam nama Yesus. Amin.